Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita di doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami mau lebih memuji, memuliakan namamu. Biar segenap aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai doa pagi kami ini. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita ulang dari awal Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh besar, Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami. dari sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. mari Bapak Ibu kita mau lebih memuji Tuhan. Angkat suaramu. Bapa kami cinta, kami sembah nama-Mu, sungguh besar setia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu lebih lagi menyembah Tuhan. Naikkan segala ucapan syukur. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita pada pagi hari ini, kita mau menyerahkan segala pergumulan kita ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau besar Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyatakan bahwa hanya Dia yang besar, tidak ada yang lain. Mari sama-sama katakan.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu, kita mau mengulang dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau, sebab Kau besar, Engkau besar. Terima kasih kasih-Mu Tuhan, sangat besar, tiada. Haleluya. Benar Tuhan, sungguh besar setia-Mu di dalam kehidupan kami. Biar pujian kami ini Bapa menyenangkan hati-Mu. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Kembali pagi hari ini kita bisa bangun dan bisa memulai hari dengan benar.
Kita puji-puji Tuhan, dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, kita sebentar akan mendengarkan pesan Tuhan yang sangat penting. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami selalu mengucap syukur Tuhan kalau setiap pagi kami boleh bangun, kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sehingga kami semua memperoleh didikan yang benar. Terima kasih untuk gereja GMM Tuhan, Engkau pakai terus, semakin hari semakin luar biasa, semakin mengherankan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ambisi pribadi itu jika tidak disertai dengan hikmat, kerendahan hati, integritas, seringkali malah membawa kepada kehancuran. Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya, Alkitab penuh dengan contoh-contoh akan hal ini. Peringatan akan hal ini, Saudara. Contohnya ya, di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Di situ dikisahkan kejatuhan Lucifer itu karena Lucifer berkata, aku hendak naik ke langit, menyamai yang maha tinggi. Ambisinya sudah kelewat batas, Saudara. Hal itulah yang menjatuhkannya. Ya, contoh lain lagi Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Manusia ingin membangun nama bagi diri mereka, mau bermegah, mencapai langit katanya. Itu Menara Babel itu di atasnya ada penyembahan dewa Babel, Saudara. Udah lewat batas ambisinya. Ya. Akibatnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Nah, selalu ambisi pribadi yang tidak benar itu menghancurkan. Contoh lain adalah Absalom. 2 Samuel 15 sampai 18 ya, pasalnya itu bisa dibaca itu. Ia ingin merebut tahta Daud ayahnya sendiri loh. Ambisinya sudah kelewat batas. Lihat. Waduh. Ambisinya menyebabkan perang saudara dan kematiannya yang tragis. Ya. Contohnya di zaman Tuhan Yesus ada juga Yudas Iskariot. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Demi keuntungan pribadi ia mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dia ambisi, Saudara. Entah apa ambisinya itu. Mestinya kalau ia lihat gurunya, kalau ia mengasihi gurunya, ya dia tidak mungkin menjualnya, bukan apapun alasannya. Pasti ada keinginan tersembunyi. Nah, makanya banyak orang hari ini bisa menjadi Yudas, Saudara. Keinginan tersembunyi. Disembunyikan dari orang. Itu bisa berbahaya, Saudara. Apalagi kalau dibarengin ambisi yang kelewat batas. Kenapa bisa mencelakakan ambisi yang kelewat batas itu? Karena motivasinya pasti untuk diri sendiri, egois. Biasanya mendapat campuran yang lain juga selain ambisi. Iri hati, serakah, dan lain-lain. Itu roh-roh yang tidak baik itu biasanya satu paket. Ya, jadi ambisi, Saudara. Kalau Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, nah itu ambisi itu pasti. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ambisi yang kelewat batas ini seringkali mengakibatkan orangnya yang berambisi ini menghalalkan segala cara. Yang ambisi yang tidak terkendali itu mendorong seseorang bohong, menekan orang lain, ya, mengkhianati teman sendiri, dan lain-lain, Saudara. Menghalalkan segala cara demi ambisinya itu. Dalam kalimat sederhana, orang yang ambisinya kelewat batas itu ia sedang memberhalakan dirinya sendiri. Menjadikan diri sendiri pusat kehidupannya. Dia sudah tidak peduli Tuhan. Bahkan ketika ia bicara tentang Tuhan dalam rangka keuntungan dirinya sendiri. Nah, makanya sudah ada contoh banyak di Alkitab. Setan itu jadi setan karena
ambisinya kelewat batas, yang ingin menyamai yang maha tinggi. Begitu saudara, ya. Setiap kita itu diberi talenta yang berbeda loh. Ada orang yang diberi talenta sebagai imam, ya. Ada orang yang ditaruh Tuhan sebagai nabi, ya. Ada yang ditaruh sebagai raja, baik. Nah, jangan sampai yang diberi fungsi sebagai nabi tapi ingin jadi raja. Nah, itu ambisinya sudah terlewat batas. Ya. Nah, jadi kita harus, agar terlepas dari ambisi-ambisi ini, kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita itu milik Tuhan. Yang harusnya binasa tapi dikasihi Tuhan. Sebenarnya kalau kita menyadari hal itu lebih dari cukup, saudara. Itu lebih dari cukup. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Mestinya begitu. Ya. Pemazmur di Perjanjian Lama lebih mengerti dari banyak orang zaman sekarang. Yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Hari ini Tuhan adalah gembalaku. Aku ingin ini Tuhan, ingin ini Tuhan. Waduh. Makanya ambisinya lama-lama terbangun dan menjadi liar akhirnya. Jadi kalau mau kita tidak terseret oleh ambisi pribadi, kita harus memfokuskan diri bukan pada diri sendiri, pada Tuhan dan kehendaknya. Harus menjadi berkat hidup ini. Jangan memikirkan diri sendiri. Harus mengandalkan Tuhan. Harus percaya penuh kepada Tuhan. Kalau aku ditaruh sebagai nabi, sebagai imam, aku tidak akan bercita-cita jadi raja. Kalau aku jadi jemaat yang baik. Jadi domba-domba yang baik. Jadi gembala-gembala yang baik. Jangan bercita-cita yang lain lagi. Ya, apalagi kalau dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Wah, binasa nanti. Celaka nanti, saudara. Orang yang ambisinya kelewat batas itu tanpa terasa ia merusak karakternya sendiri. Yaitu tadi, jadi menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan kehadiran Tuhan, berani menghalalkan segala cara, berani mengorbankan orang lain. Pasti tidak bisa mengampuni, pasti hatinya penuh dengan panas hati. Ya, nah ini jika dibiarkan akan mencelakai dirinya sendiri, keluarganya, teman-temannya, dan banyak orang akan celaka. Makanya Tuhan Yesus kan berkata begini, jika seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Saudara tahu nggak, kalau kita nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus, kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus. Mau belajar sama siapa? Kenapa ya kok manusia itu bandel ya? Selalu saja licik. Di belakang kita ngomongin kita. Bukan dalam rangka kebaikan, dalam rangka menjatuhkan. Kok aneh ya? Mestinya kan mulut kita pakai untuk memberkati. Kalau kita ada dalam bagian kita di suatu komunitas, yuk kita sama-sama gandengan menuju ke satu tujuan. Kan begitu ya. Untuk Tuhan, kalau ada di sekeliling kita yang salah, kita beri kesempatan supaya bertobat. Makanya jangan punya ambisi. Kalau orang ambisinya terlalu lewat itu biasanya malah tidak mampu orang. Makanya ada iri hati. Tidak mampu menimbulkan iri hati. Ambisi menimbulkan menghalalkan segala cara. Ini kalau dibiarkan terus, akan dosa itu menjadi matang dan akan mendatangkan maut. Tidak hanya bagi diri sendiri loh, bagi keluarganya, bagi orang-orang sekitarnya, bagi komunitas, macam-macam. Mari saudara, kita lepaskan seluruh keinginan kita selain melakukan kehendak Tuhan saja. Yang lain gak penting. Ya, hidup kita ini ada banyak saksi loh. Orang-orang melihat bagaimana kita hidup. Tuhan pasti tahu juga. Kalau kita ambisi kan dilihat orang juga
tidak baik, ya. Dan Tuhan tahu persis seseorang yang ingin menyamai tinggi jari setan dia. Yang ini ingin itu, waduh, gak bisa dewasa, gak bisa jadi murid Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita punya ambisi tanda kutip, harus ditundukkan pada kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Aku mau mendukung pekerjaan Tuhan semaksimal mungkin. Nah, kalau itu boleh untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk keselamatan banyak jiwa. Begitu ya. Miliki ambisi yang benar. Jangan ambisi untuk diri sendiri, apalagi kelewat batas. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kami diingatkan untuk tidak terbawa oleh ambisi pribadi yang sudah terlewat batas. Biarlah pagi hari ini kami belajar untuk tidak memiliki ambisi selain melakukan kehendak Tuhan, selain menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan untuk doa pagi setiap hari di GMM Gereja Mula-Mula. Kami percaya gereja ini adalah milik Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan yang membimbing, melindungi, memimpin, dan mengarahkan. Biarlah kami semua menundukkan diri dalam kehendak Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.